Setan itu pingin orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Nah, ternyata setan itu paling suka orang mukmin itu sedih. Setan itu paling seneng kita tuh sedih. Nah, ikhwati fillah azallayakum, makanya kesedihan, kegoncangan jiwa atau galau itu dua teman yang saling menyatu. Ya, saling berdampingan. Nah, jemaah semulia kan, kata para ulama, kalau kepedihan disebabkan hal-hal yang sudah berlalu, kegoncangan jiwa, ketidakenakan hati yang sudah berlalu, itu dinamakan hazan. Tahu hazan? Kesedihan. Dan kalau kepedihan hati yang dirasakan yang nanti akan datang, maka itu dinamakan alham, yaitu galau. Kegoncangan jiwa, galau. Berarti hazan. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa, Bu? Aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kegoncangan atau kegalauan. Wal hazan, dan juga aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Ya, ikhwati fillah, a'azallahuyakum. Ya, makanya kesedihan yang menimpa kita itu pasti akan melemahkan hati kita. Ya, pasti akan melemahkan hati kita. Ya, makanya setan itu paling suka melihat hamba-hamba Allah, orang beriman itu sedih. Makanya ibu-ibu, mulai hari ini dan seterusnya tidak ada lagi yang apa, Bu? Tidak ada lagi yang sedih. Hanya saja tadi sebabnya, kalau sebabnya karena iman tadi boleh. Itu bagian dari keimanan. Makanya tidak ada lagi yang sedih, tidak ada lagi yang goncang jiwanya, karena kita adalah punya Allah. Ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum. Perhatikan bahwa apabila kita amati dalam Al-Quran, kata-kata sedih tidaklah datang kecuali konteksnya larangan. Ya, kecuali konteksnya larangan. Ya, kita lihat ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 139. Nah, ini disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa dalam kitab Madarijus Salikin bahwa kata-kata sedih dalam Al-Quran itu tidaklah datang kecuali dalam konteks larangan. Setiap kata sedih selalu ada larangan di situ. Larangan apa? Larangan sedih. Perhatikan ayatnya tadi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perhatikan ayatnya. Wala tahinu, dan janganlah kalian apa, Bu? Janganlah kalian lemah hati, Bu, ya. Dan jangan pula kalian bersedih hati. Nah, ikhwati fillah azzallahualaikum, berarti menunjukkan bahwa kesedihan itu sangat dilarang. Kesedihan itu jangan dilarang. Nah, begitu juga dalam surat An-Nahl ayat 127 Allah katakan, wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu berduka cita, bersedih hati terhadap mereka. Makanya jemaah sekalian, kalau kita berdakwah, menyampaikan Islam atau menyediakan seperti ini, kalau memang jamaahnya sedikit, enggak perlu sedih kan gitu. Ya, ikhwati fillah azzallahuyakum, kesedihan itu sebaiknya hindari. Justru setan itu suka melihat hamba-hamba Allah yang sedih. Kalau hal dunia seperti itu enggak perlu, Bu, ya. Ya, ikhwati fillah azzallahuyakum. Kemudian ada beberapa ayat juga yang senada. Allah mengatakan, la tahzan innallah ma'ana. Jangan kalian sedih, berduka cita, sesungguhnya Allah itu bersama kita.
Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nah, ini jemaah muliakan, kaitan ayat ini sebenarnya dalam surat At-Taubah juga, tadi ayat 40, ini berkenaan dengan Nabi SAW bersama Abu Bakar. Nabi SAW bersama Abu Bakar ketika hijrah. Barangkali ibu-ibu yang pernah umroh pasti ditunjukin ke Gua Hira itu. Ya Bu ya? Pernah melihat kan dari bawah lihat ke atas? Ya Bu ya? Nah, ini yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW bersama kekasih yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berjalan menuju ke gua. Nah, menuju ke gua bersama sang kekasihnya. Subhanallah, orang yang paling berjasa dalam Islam pertama kali adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah, kekasih beliau yang membela Islam. Nah, di dalam gua diceritakan dalam Al-Quran surah ini, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tidaklah kamu, jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusir siapa? Mengusir Nabi Muhammad SAW. Dari mana Bu? Pada situ? Dari mana? Dari Mekah. Gua Hira itu di mana Bu? Mekah kan? Nah, dekat dari Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diusir dari Mekah, maka qadarullah Nabi dengan sahabat yang tercinta Abu Bakar berdua masuk ke Gua Hira. Nah, ketika masuk Gua Hira itu sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya, maksudnya Nabi dan siapa? Abu Bakar berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya bahwa Nabi SAW mengatakan kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kisah ini masyhur dalam Al-Quran Bu ya. Tetapi ada kisah dhaif yang patut kita ingkari, itu ketika burung merpati bersarang setelah Nabi dan Abu Bakar itu maksud itu, maaf ada disengat kalajengking, itu kisah dhaif Bu ya. Kisah masyhur tapi dhaif, lemah. Ya, masyhur tapi lemah. Kisah itu Bu. Ya. Kalau Nabi dan sahabat ini Abu Bakar di gua itu benar, ini disebutkan dalam Al-Quran. Nah, untuk menghibur tadi bahwa hamba Allah yang beriman itu ketika dia merasa bersama Allah tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah goncang jiwanya. Mereka pasti gembira karena dia selalu bersama Allah. Apapun masalah yang dihadapi tidak akan merasa sedih. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu yakum, sekali lagi bahwa orang yang selalu bersama Allah, tadi kan Nabi mengatakan kepada Abu Bakar apa Bu? La tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita merasa punya Allah, ngapain sedih? Iya Bu ya. Kalau kita punya Allah, punya akidah yang benar, kita berpegang di atas sunnah, ngapain sedih? Ya, dia tidak akan pernah merasa sedih. Karena kesedihan itu hanya menimpa orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita kalau ingin sedih itu kalau kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.